Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Kali ini saya memiliki soal-soal terkait dengan UTBK 2024 dalam bentuk kuisis, Bapak Ibu. Di sini nantinya Bapak Ibu akan bermain kuisis dan tentunya ada jawaban penjelasan. Yang menarik di sini Bapak Ibu, nantinya linknya akan kami berikan ya. Simak baik-baik untuk video berikut ini Bapak Ibu ya. Seorang guru menghadapi situasi di mana banyak siswa kesulitan memahami materi pelajaran yang baru diajarkan. Apa yang harus dilakukan guru untuk memastikan pemahaman siswa? Yang jelas, kalau memang siswa tersebut kesulitan dalam memahami materi yang baru, yang pasti guru harus mengubah metode pengajaran dan memodifikasi materi agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Di sini sudah ada penjelasannya Bapak Ibu, yaitu mengubah metode pengajaran dan memodifikasi materi adalah cara efektif untuk memenuhi kebutuhan siswa yang kesulitan. Ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan pendekatan agar lebih mudah dipahami dibandingkan hanya memberikan tes ulang atau mengurangi materi. Nah, menarik ya Bapak Ibu, di sini nantinya ada penjelasan ya, jawabannya apa, kemudian nantinya ada penjelasannya. Oke, yang selanjutnya kita lihat yang nomor 2. Jika seorang siswa menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap suatu topik yang tidak termasuk dalam kurikulum, apa tindakan yang tepat untuk memanfaatkan minat tersebut? Nah, yang jelas di sini kita harus menyediakan proyek tambahan yang berkaitan dengan topik tersebut dan terintegrasi dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Penjelasan dari jawaban di sini, menyediakan proyek tambahan yang berkaitan dengan topik tersebut memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi minatnya secara mendalam, sekaligus mengintegrasikannya dengan pembelajaran yang sedang berlangsung sehingga meningkatkan pemahaman dan keterlibatan. Oke, yang nomor 3. Seorang guru menemukan bahwa beberapa siswa tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam kelompok. Apa langkah yang harus diambil? Di sini adalah beberapa siswa tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilakukan kelompok. Langkah yang diambil oleh guru adalah di sini menyelidiki masalah yang dihadapi siswa dan menyesuaikan tugas kelompok agar lebih inklusif dan mendukung keterlibatan semua anggota. Nah, penjelasan dari jawaban, langkah yang tepat adalah menyelidiki masalah yang dihadapi siswa dan menyesuaikan tugas kelompok agar lebih inklusif. Ini akan membantu semua anggota terlibat dan meningkatkan pengalaman belajar mereka. Asik bukan, Bapak Ibu? Nah, yang keempat, dalam mengajarkan topik yang kompleks, seorang guru menemukan bahwa siswa tidak mampu menghubungkan teori dengan aplikasi praktis. Apa yang harus dilakukan? Jadi di sini siswanya tidak mampu menghubungkan teori dengan aplikasi praktis. Maka yang dilakukan guru adalah menyajikan materi dengan lebih banyak contoh praktis dan aplikasi nyata yang relevan dengan teori yang diajarkan. Penjelasan dari jawaban di sini, menyajikan materi dengan lebih banyak contoh praktis membantu siswa memahami hubungan antara teori dan aplikasi nyata, sehingga meningkatkan pemahaman mereka terhadap topik yang kompleks. Ya, oke. Yang kelima, jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa siswa tidak mencapai tujuan pembelajaran, jadi siswanya tidak mencapai tujuan pembelajaran, langkah apa yang sebaiknya diambil oleh guru? Nah, di sini guru harus mengidentifikasi dan menganalisis kesulitan siswa serta menyusun ulang strategi pembelajaran atau pengajaran
untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, langkah yang tepat adalah mengidentifikasi dan menganalisis kesulitan siswa lalu menyusun ulang strategi pengajaran. Ini membantu memastikan bahwa pengajaran dapat disesuaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Demikian penjelasan dari nomor 5 ya Bapak Ibu. Baik, yang selanjutnya yang nomor 6. Dalam situasi di mana siswa memiliki berbagai gaya belajar. Siswa kita punya gaya belajar yang bermacam-macam. Bagaimana seorang guru dapat menyesuaikan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan semua siswa? Nah, di sini yang dilakukan oleh guru adalah menggunakan berbagai metode pengajaran dan aktivitas yang berbeda untuk mencakup berbagai gaya belajar. Penjelasan jawaban, guru perlu menggunakan berbagai metode pengajaran dan aktivitas untuk memenuhi gaya belajar siswa. Ini memastikan semua siswa terlibat dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik dibandingkan dengan pendekatan satu ukuran untuk semua. Oke, yang nomor 7. Jika seorang siswa menunjukkan kemajuan yang sangat cepat dalam pembelajaran, apa yang dapat dilakukan untuk menantang siswa tersebut lebih lanjut? Jadi siswanya ini sangat cepat pemahamannya dia ya, melebihi teman-temannya. Yang dilakukan oleh guru adalah menyediakan tugas yang lebih kompleks atau proyek penelitian yang mendalam yang relevan dengan materi pembelajaran. Penjelasan dari jawaban yaitu menyediakan tugas yang lebih kompleks atau proyek penelitian yang mendalam akan menantang siswa yang menunjukkan kemajuan cepat, membantu mereka untuk terus berkembang dan mendalami materi pembelajaran yang lebih baik. Yang selanjutnya yang nomor 8, jika seorang siswa menunjukkan perilaku yang tidak sesuai di kelas, bagaimana cara terbaik untuk mengatasi masalah tersebut tanpa mengganggu pembelajaran? Nah, di sini ada perilaku yang tidak sesuai, tapi guru diminta untuk mengatasinya tanpa mengganggu pembelajaran. Apa yang dilakukan guru? Yaitu mengadakan percakapan pribadi dengan siswa untuk memahami penyebab perilaku dan mengembangkan strategi bersama untuk memperbaikinya. Di sini penjelasan jawabannya adalah mengadakan percakapan pribadi dengan siswa adalah cara terbaik untuk memahami penyebab perilaku dan bekerja sama dalam mencari solusi tanpa mengganggu pembelajaran di kelas. Yang selanjutnya yang nomor 9. Seorang guru menemukan bahwa siswa tidak mampu mengaitkan. Siswa kita tidak mampu mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman pribadi mereka. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru? Nah, di sini tentunya guru menggunakan strategi pengajaran yang mengaitkan materi dengan pengalaman pribadi dan situasi nyata yang relevan dengan kehidupan siswa. Penjelasan jawaban, menggunakan strategi pengajaran yang mengaitkan materi dengan pengalaman pribadi siswa, membantu mereka memahami dan menginternalisasi pelajaran, sehingga meningkatkan keterlibatan dan relevansi materi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang nomor 10, jika siswa tidak dapat menyelesaikan tugas yang dirancang untuk aplikasi praktis dari teori, apa langkah yang sebaiknya diambil oleh guru? Tentunya di sini yang diambil oleh guru adalah menyediakan bimbingan tambahan dan latihan untuk membantu siswa memahami aplikasi praktis dari teori tersebut. Penjelasannya, menyediakan bimbingan tambahan dan latihan adalah langkah yang tepat untuk membantu siswa memahami aplikasi praktis dari teori sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Yang nomor 11, dalam merancang pembelajaran, bagaimana seorang guru dapat memastikan bahwa tujuan pembelajaran jelas dan terukur? Nah, di sini tentunya cara yang dilakukan oleh guru adalah menyusun tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Disingkat dengan SMART. Ya. Nah, di sini penjelasannya, menyusun tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu, SMART,
membantu guru memastikan bahwa tujuan tersebut jelas dan dapat dievaluasi, sehingga mendukung proses pembelajaran yang efektif. Baik, kita beralih ke soal yang ke-12. Bagaimana cara terbaik untuk mengintegrasikan penilaian formatif dalam pembelajaran? Tentunya yang harus dilakukan guru di sini adalah mengintegrasikan penilaian formatif secara berkelanjutan untuk memberikan umpan balik yang tepat waktu dan memungkinkan penyesuaian instruksi. Penjelasannya, mengintegrasikan penilaian formatif secara berkelanjutan memungkinkan guru memberikan umpan balik yang tepat waktu, sehingga siswa dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian dalam proses belajar mereka, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang selanjutnya, yang nomor 13. Bagaimana cara terbaik untuk menggunakan umpan balik dalam meningkatkan pembelajaran siswa? Di sini guru menggunakan, yaitu memberikan umpan balik yang spesifik, konstruktif, dan berfokus pada perbaikan, serta pengembangan keterampilan siswa. Penjelasannya, memberikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif membantu siswa memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki, sehingga mendukung pengembangan keterampilan mereka secara efektif. Baik, yang nomor 14. Apa pendekatan yang paling efektif untuk mengajarkan keterampilan pemecahan masalah kepada siswa? Yang dilakukan oleh guru adalah menggunakan studi kasus dan masalah dunia nyata yang mendorong siswa untuk menerapkan keterampilan pemecahan masalah. Penjelasannya, pendekatan yang paling efektif adalah menggunakan studi kasus dan masalah dunia nyata, karena ini mendorong siswa untuk menerapkan keterampilan pemecahan masalah dalam konteks yang relevan dan praktis. Kita ke soal yang nomor 15. Dalam merancang unit pembelajaran, bagaimana guru dapat memastikan bahwa materi yang diajarkan relevan dengan tujuan pembelajaran? Bagaimana guru dapat memastikan materi yang diajarkan relevan dengan tujuan pembelajaran? Tentunya yaitu guru harus memastikan materi yang diajarkan selaras dengan tujuan pembelajaran dan mengintegrasikan aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Penjelasannya, guru harus memastikan materi yang diajarkan selaras dengan tujuan pembelajaran dan mengintegrasikan aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan tersebut untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang nomor 16, apa cara terbaik untuk memastikan bahwa strategi pengajaran memenuhi kebutuhan semua siswa? Cara terbaiknya adalah mengadaptasi dan menerapkan berbagai strategi pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Penjelasannya, mengadaptasi dan menerapkan berbagai strategi pengajaran memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan dan gaya belajar yang beragam di antara siswa, sehingga meningkatkan efektivitas pengajaran. Yang selanjutnya, yang nomor 17, dalam pembelajaran berbasis proyek, apa yang harus dilakukan guru untuk memastikan bahwa proyek tersebut efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran? Nah, yang dilakukan guru agar lebih efektif yaitu mendesain proyek yang terintegrasi dengan tujuan pembelajaran dan memberikan panduan serta umpan balik selama proses. Penjelasannya, mendesain proyek yang terintegrasi dengan tujuan pembelajaran dan memberikan panduan serta umpan balik selama proses memastikan siswa memahami dan mencapai tujuan, bukan hanya fokus pada hasil akhir. Baik, kita ke nomor 18. Bagaimana seorang guru dapat memastikan bahwa penilaian sumatif mencerminkan pemahamannya sebenarnya dari siswa tentang materi pelajaran? Yang dilakukan oleh guru yaitu menggunakan berbagai jenis penilaian yang dirancang untuk mengukur pemahaman mendalam dan aplikasi materi pelajaran. Penjelasannya, pilihan yang benar adalah menggunakan berbagai jenis penilaian untuk mengukur pemahamannya mendalam
dan aplikasi materi. Ini memastikan bahwa penilaian mencakup berbagai aspek pemahaman siswa, bukan hanya hafalan atau materi yang diajarkan langsung. Selanjutnya yang nomor 19. Apa yang harus dilakukan guru untuk mendukung siswa dalam mencapai keterampilan berpikir kritis? Yang harus dilakukan guru untuk mencapai keterampilan berpikir kritis siswanya yaitu mengintegrasikan kegiatan dan pertanyaan yang mendorong analisis, evaluasi, dan sintesis informasi dalam setiap unit pembelajaran. Penjelasannya, mengintegrasikan kegiatan dan pertanyaan yang mendorong analisis, evaluasi, dan sintesis informasi dalam setiap unit pembelajaran adalah cara efektif untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. Ini yang terakhir, nomor 20. Dalam menyusun rencana pembelajaran, bagaimana guru dapat memastikan bahwa setiap aktivitas mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Seorang guru dapat memastikan aktivitas tersebut sudah mencapai tujuan pembelajaran yaitu dengan menyusun aktivitas yang terintegrasi dengan tujuan pembelajaran dan mendukung pencapaian kompetensi yang diinginkan. Penjelasannya, guru harus menyusun aktivitas yang terintegrasi dengan tujuan pembelajaran agar setiap kegiatan mendukung pencapaian kompetensi yang diinginkan, bukan hanya berdasarkan waktu atau materi yang mudah. Bapak Ibu, bagi yang menginginkan pelatihan ini dalam bentuk kuisis, kami sudah menyediakannya. Bapak Ibu bisa scan barcode berikut atau kalau ingin gabung join myquizzes.com kemudian masukkan untuk kodenya berikut ya. Selain itu Bapak Ibu juga bisa langsung mengetikkan ini HTTP ini atau scan barcode ini ya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa memilih cara masuknya, bisa menggunakan kode, bisa menggunakan link, atau bisa menggunakan scan. Ya, silakan Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kami berikan bermanfaat dan dapat membantu Bapak Ibu Guru untuk lulus PPG tahun 2024. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.